Dalam ilmu demografi, kematian adalah kepastian statistik. Di mana ada manusia, di situ pasti ada angka kematian, terutama jika populasi didominasi usia lanjut. Namun di Prancis, sebuah negara dengan sistem pencatatan sipil paling rapi di Eropa, pernah muncul satu anomali yang membingungkan para peneliti. Sebuah desa kecil yang selama puluhan tahun hampir tidak mencatat kematian sama sekali. Bukan karena bencana dihindari, bukan karena teknologi medis futuristik, melainkan karena angka kematian benar-benar nyaris nol di atas kertas resmi negara. Desa ini berada di wilayah pedesaan Prancis, jauh dari kota besar dan pusat industri. Populasinya kecil, stabil dan relatif tertutup. Tidak ada arus urbanisasi besar. Tidak ada rumah sakit modern berskala nasional. Dan tidak ada proyek penelitian kesehatan khusus. Mayoritas penduduknya hidup dari pertanian ringan, aktivitas fisik sehari-hari, dan pola hidup sederhana. Yang menarik, proporsi lansia di desa ini tergolong tinggi. Sesuatu yang secara statistik justru seharusnya meningkatkan angka kematian tahunan. Dalam beberapa dekade tertentu pada paruh kedua abad ke-20, catatan sipil menunjukkan periode panjang tanpa penerbitan akta kematian. Bagi sistem administrasi Prancis, ini adalah anomali serius. Biasanya, bahkan desa dengan populasi di bawah 500 orang tetap mencatat beberapa kematian setiap tahun. Namun desa ini mencatat tahun-tahun tanpa satupun kematian, periode panjang tanpa pemakaman resmi. Ketidaksesuaian antara usia penduduk dan angka mortalitas, dan hal ini memicu penyelidikan administratif dan statistik. Langkah pertama adalah mencari penyebab fisik atau biologis. Tidak ditemukan kandungan air yang unik, tidak ada pola diet ekstrem, tidak ada genetik khusus yang konsisten, tidak ada fasilitas medis canggih yang bisa menjelaskan umur panjang massal. Artinya, desa ini tidak memiliki faktor medis luar biasa yang bisa menjelaskan nihilnya kematian. Teori paling rasional datang dari bidang birokrasi. Di Prancis, kematian dicatat berdasarkan lokasi administratif, bukan selalu tempat tinggal asli. Banyak penduduk desa meninggal di rumah sakit kota lain. Dipindahkan oleh keluarga sebelum meninggal, dicatat kematiannya di tempat berbeda karena urusan hukum, warisan, atau keluarga. Akibatnya, kematian secara biologis tetap terjadi, tetapi tidak tercatat sebagai kematian desa tersebut. Masalahnya, teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan konsistensi anomali selama puluhan tahun. Peneliti sosial menemukan bahwa desa ini memiliki budaya yang sangat tertutup. Penduduk jarang berurusan dengan otoritas luar. Pelaporan administratif sering dilakukan secara minimal dan terlambat. Kematian dianggap urusan keluarga, bukan urusan negara. Pemakaman kecil dilakukan secara lokal tanpa sorotan. Dalam budaya seperti ini, kematian bisa terjadi tanpa pernah benar-benar hadir dalam statistik nasional. Beberapa warga lansia ketika ditanya tentang minimnya kematian memberikan jawaban yang terdengar sederhana, namun mengusik. Di sini, orang tidak benar-benar mati. Mereka hanya berhenti muncul. Tidak ada nada mistis. Tidak ada klaim supranatural. Hanya kalimat yang menunjukkan cara pandang berbeda terhadap kematian dan pencatatan hidup. Setelah beberapa tahun, kasus ini ditutup dengan kesimpulan anomali statistik akibat pencatatan administratif dan mobilitas penduduk. Secara hukum, kasus dianggap selesai. Namun dalam kajian demografi, desa ini masih sering disebut sebagai contoh bagaimana data bisa menipu realitas dan bagaimana kematian bisa menghilang tanpa ada kejahatan atau keajaiban.